Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua. Pada kali ini kita akan belajar bersama mengenai beribadah gaya mahasiswa Kristen. Emang ada ya gayanya mahasiswa Kristen dalam beribadah? Bukannya beribadah itu pasti di gereja saja. Nah, untuk itu, mari kita belajar bersama mengenai mahasiswa Kristen dalam beribadah. Selamat datang di Coin the Volley. Spesial berbagai macam buku karya Yovie Irfan Vivian. Dan buku pertama yaitu Sumia Handbook. Buku keduanya Hadi dengan judul Teori Musik Barat 1. Di buku ketiganya ada Teori Musik Barat 2. Dan menarik sekali untuk buku keempatnya yaitu dengan judul Tuts Hitam Putih Piano Klasik. And then untuk karya buku kelimanya yaitu Habitus Musical. Dan inilah penampakan karya buku dari Yovie Irfan Vivian. Tunggu apa lagi? Seperti kata pepatah, uang akan habis tapi ilmu tidak pernah habis. So, isi waktu kalian dengan banyak membaca. Bagi yang tadi silahkan pesan di kolom komentar di YouTube atau bisa langsung menghubungi via Instagram dan Facebook Yovie Oci. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah membahas apakah orang Kristen beribadah itu hanya di gereja. Kalau gitu, enak banget dong orang jadi orang Kristen. Iya dong. Ibadahnya cuma 1 hari dalam seminggu. Ya, kalau ibadah. Kalau ibadahnya setahun cuma Natal dan Paskah kan lebih asik lagi kayaknya kan. Oke. Nah, tapi sebelum membahas lebih jauh kita harus tahu definisi ibadah itu apa sih? Definisi ibadah merupakan perbuatan untuk menyatakan bukti kepada Allah yang didasari ketaatan dalam mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu menurut KBBI. Nah, kalau menurut Perjanjian Lama, share, ungkapan perasaan hormat dan kesetiaan kepada majikan atau abhad bermakna ketaatan kerja seorang hamba. Ini merupakan bahasa Yunani ya. Nah, tadi lateria, kalau di Perjanjian Baru, lateria ini adalah pelayanan. Asik ya? Definisi ibadah menurut Perjanjian Baru itu simpel aja tuh. Bahkan lebih simpel dari KBBI. ya gitu. Ketika kita sudah tahu mengenai 3 definisi ibadah, so lalu apa hubungannya ibadah dengan mahasiswa Kristen? Nah, ini nih. Banyak teman-teman saya, karena dulu saya kuliah di S1 dulunya di musik gereja, pas S1 di UKRIM. Banyak teman-teman saya, entah itu kakak tingkat kah, teman satu angkatan kah, atau teman adik tingkat kah. Oh ya, saya dulu kuliah musik gerejawi. Kebanyakan dari teman-teman saya itu sibuk di gereja menjadi pelayan Tuhan, bermain musik. Entah itu main musik atau worship leader atau singer. Mereka lebih fokus pelayanan di gereja dibandingkan ngurusin kuliahnya. Apakah itu wujud tanda kutip gaya pelayanan mahasiswa Kristen? Bukan dong. Pasti bukan. Ketika kalian menjadi mahasiswa Kristen, kuliah lama,
Itu yang malu bukan hanya kalian, orang tua kalian, tapi Tuhan juga malu. Gimana mahasiswa Kristen mendapatkan perintah dari Tuhan, jadilah terang dunia, jadilah garam dunia. Kalau kalian nggak bisa menjadi terang dan garam di kampus, minimal di kelas kalian, nggak usah muluk-muluk lah jadi garam dan terang dunia. Ribet-ribet. Yang perlu kalian ingat adalah ibadah itu tidak hanya di gereja, konteksnya gedung ya, di gereja saja. Karena tubuh kita pun adalah bait Allah. Jangan dipotong. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ke gereja loh ya. Nah, yang kedua adalah konsep ibadah adalah menyenangkan hati Tuhan. Yang tadi kita menggabungkan 3 definisi dari KBBI, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dapat keywordsnya yaitu taat. Kenapa kita harus taat? Ya, taat adalah salah satu wujud untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita adalah pelayan atau hambanya. Ya dong, kita ini anak Allah. Ya, aku anak Allah. Tapi kan bukan berarti kita anak Allah sombong-sombongan. Kita ini pelayan Tuhan. Kita ini hambanya Tuhan. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi adalah menyenangkan hati Tuhan tidak hanya di gereja saja. Lalu di mana? Dimanapun kita berada, mahasiswa di kampus, karena konteksnya adalah mahasiswa di kampus, kita beribadah bisa dengan banyak cara. Salah satunya apa? Menjadi mahasiswa yang terbaik. Kok bisa sih menjadi mahasiswa yang terbaik itu ibadah? Tanda. Ketika kita menjadi mahasiswa Kristen dan menjadi mahasiswa yang terbaik di kelas, prodi, fakultas atau universitas, itu sudah sebagai bentuk ibadah. Loh, kok bisa? Di saat kita beribadah, kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menjadi hamba yang taat, menjadi pelayan Tuhan yang baik. Itu kan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke? Apalagi kita berpedoman atau berpijakan padalah kita menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Ketika kita menjadi mahasiswa yang terbaik di kelas, orang lain tuh nggak perlu bertanya, kamu agamamu apa? Nggak perlu. Bagaimana kita menceritakan kebaikan Yesus, kasih Yesus. Kita datang ke teman kita yang beda agama. Hei, domba tersesat, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu omong kosong. Mahasiswa itu nggak akan mempan. Bagaimana membuktikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Jadilah yang terbaik, kuliah yang tepat waktu, belajar yang rajin, mendapatkan nilai yang terbaik, menjadi yang terbaik, teraktif di kelas. Karena apa? Teman-teman pasti akan melihat, hebat dia ya, kuliahnya rajin, dapat nilai bagus. Biasa aja. Yang dia orang Kristen kan kayak gitu, memang belajarnya rajin. Kalau ada omongan sampai seperti itu salah satu memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan perilaku kalian. Menjadi mahasiswa Kristen, beribadahnya ketika kalian menjadi mahasiswa, ya menjadilah mahasiswa yang terbaik. Nggak usah sibuk di gereja. Kalau kalian sibuk di gereja dan menyampingkan kuliah kalian, saran saya, mending nggak usah ke gereja. Ngapain kalian ke gereja? Setiap hari Minggu, haleluya, haleluya, Yesus, pakai bahasa Arab, tapi di kampus kalian menjadi mahasiswa abadi. Kartu tanda mahasiswa kalian atau KTM diganti, nggak pakai KTM, KTD, kartu tanda donatur. Ya iyalah, nggak usah kalian menyenangkan hati Tuhan di gereja, tapi memperburuk citra Tuhan di mana kalian berada. Ketika kalian menjadi seorang kerja di kantoran, ya lakukan itu maksimal. Karena apa? Wujud ucapan syukur, ibadah kita. Tuhan, thanks God, untuk hari ini kamu masih memberikan nafas, memberikan hidup. Aku akan bekerja keras semaksimal mungkin. Tujuannya apa? It's all about Jesus. Tujuannya mengucap syukur dan beribadah, menyenangkan hati Tuhan, melakukan yang terbaik.
Kalau kalian menjadi mahasiswa, ya jadilah mahasiswa yang terbaik. Terbaik itu relatif loh. Iya, relatif. Tapi kalau misalnya kita korelasikan dengan angka 0 sampai 100, jika 0 adalah nilai yang terburuk, 100 adalah yang terbaik. Ketika kalian mendapatkan nilai 100, itu udah pasti baik. Meskipun baik itu relatif, tapi kalau konteksnya nilai, nggak bisa karena berhubungan dengan angka. Mahasiswa yang rajin, kalian datang on time, itu berhubungan dengan angka juga. Mahasiswa yang aktif, rajin turun ke kampus, nggak telat-telat, bahkan nggak TBU atau tidak bisa ujian, karena lebih banyak alfanya dibandingkan masuknya. Apakah itu ibadah? Iya, itu ibadah. Jadilah mahasiswa Kristen. Gak usah muluk-muluk menyebarkan firman Tuhan dengan perkataan kalian. Apalagi bawa-bawa Alkitab untuk menginjili orang yang berbeda agama atau teman kalian. Aduh, udah gak zaman kayak gitu. Percayalah. Percayalah. Agama kita datang, agama Kristen datang ke Indonesia oleh misionaris. Siapa misionarisnya? Ya penjajah. Kalau kita masih melakukan tindakan seperti itu untuk memberitakan firman Tuhan dengan membawa Alkitab, hei, takutlah akan kerjaan Tuhan, karena kerjaan Tuhan sudah dekat. Aduh, di kalangan universitas ini mahasiswa semua bro, semuanya udah secara akademis. Jangan lakukan sesuatu yang di luar kemampuan kalian. Kalian pelayanan tiap hari, ini menyenangkan hati Tuhan tiap hari, tanda kutip tiap harinya ada tiap hari Minggu, tapi kuliah kalian jelek, ya percuma. Kalian pernah ada argumen bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia. Kalau kalian kuliahnya kelamaan, orang tua kalian kelamaan bayar kuliah juga. Wakil Allah kalian buat kecewa. Iya dong, kalau kalian kuliahnya kelamaan, orang tua kalian pasti akan membayar terus-terusan. Ya kalau orang tua kalian kaya, kalau misalnya pas-pasan, kan kasihan. Bagaimana kalian bisa menyenangkan hati Tuhan kalau hati wakil Tuhan aja di dunia kalian gak bisa menyenangkan? Gitu. Jadi, jadilah mahasiswa Kristen dan beribadahlah dimanapun kalian berada. Ketika kalian menjadi mahasiswa dan di kampus, jadilah yang terbaik. Tunjukkan bahwa orang-orang Kristen atau mahasiswa Kristen adalah mahasiswa yang berprestasi. Kalian gak perlu menceritakan Tuhan itu baik. No. Dengan apa yang kalian lakukan, jika mendapatkan yang terbaik, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Seperti itu. Terima kasih untuk sudah mendengarkan video saya kali ini. Semoga kita menjadi manusia yang lebih mengenal Tuhan dan esensi beribadah. Ingat, beribadah tidak hanya di gedung gereja saja dan pada hari Minggu, tapi di mana kakimu berada, muliakan Tuhan, ucapkan syukur ke Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan melakukan yang terbaik. Itu. Baik, terima kasih. Shalom.